Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi penjelasannya, yakni tentang simple present tense. Oke, kalau kemarin kita membahas simple present tense-nya tentang bentuknya verb. Oke, ini sudah saya jelaskan. Maka sekarang saya akan menjelaskan tentang non-verb, yakni apa? Selain kata kerja. Oke, ini saya sudah jelaskan dengan gamblang, maka saya tidak perlu jelaskan lagi. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah ketika simple present tense-nya berbentuk non-verb, dia wajib membutuhkan yang namanya to be. Oke, non-verb membutuhkan to be, sedangkan verb tidak membutuhkan to be. Apa to be yang dibutuhkan? Yakni is, am, are. Oke, saya bedah lagi. Is untuk subjek, she, he, it, nama orang, atau hanya satu subjek. Oke. Yang kedua, am hanya untuk I saja subjeknya. Lalu are untuk you, they, we, dan lebih dari satu subjek. Oke. Ini pembagiannya yang wajib kalian pahami dan hafal untuk rumus yang pertama. Jadi kalau dia bentuk simple present tense-nya yang berbentuknya non-verb, maka dia membutuhkan to be. Apa to be-nya? Is, am, are. Kapan dia digunakannya? Ketika menggunakan subjeknya yang ini. Oke. Sampai sini saya hapus. Jangan lupa dicatat. Oke, untuk bentuk simple present tense yang non-verb, berarti tidak ada sama sekali kata kerja di sana. Oke, jadi apa yang dipakai? Yang pertama, satu bisa itu profession. Apa profession? Si, apa contohnya? Misalkan student, apalagi teacher, apalagi driver, apalagi misalkan ya, intinya berhubungan tentang profesi. Apa profesi? Pekerjaan. Oke, beda antara pekerjaan dengan kata kerja, ini berbeda. Oke, tidak sama. Kalau pekerjaan misalkan apa? Guru, teacher. Kerjanya ngapain? Ngajar. Apa? Teach. Oke, mengajar. Jadi beda. Oke, contoh lagi misalkan apa pekerjaannya? Murid, dan kerjanya ngapain dia? Belajar, study. Kalau yang ini pekerjaan, kalau yang ini kata kerja. Jadi berbeda. Oke, untuk yang pertama, kalau kalian ingin menggunakan simple present tense dalam bentuk non-verb, bisa yang pertama ini berbentuknya profesi. Apa contoh misalkannya? Misalkan contoh, I am student. I am teacher. Misalkan apalagi? Misalkan kita ubah jadi misalkan she is chef. Jadi yang berubah adalah bentuk
to be-nya. Kapan bentuk to be ini berubah? Ketika subjeknya yang dipakai. Yang pertama tadi saya jelaskan. Oke, ini untuk bentuk yang pertama bisa berbentuknya profesi. Oke, saya hapus. Yang kedua, oke, itu bisa berbentuknya adverb. Ini kata keterangan, atau bisa juga satu lagi itu adjective. Apa? Ini kata keterangan. Adjective ini kata sifat. Oke, misalkan kata sifatnya apa? Kata sifat ini yang dimiliki oleh seseorang. Contoh misalkan apa? Handsome. Apa? Ganteng. Apalagi misalkan lazy, malas, atau smart, apa? Pintar, segala macam halnya. Oke, ini bisa menjadi bentuk simple present tense. Seperti apa? Contoh, misalkan Farhan is lazy. Farhan malas. Kalau misalkan contoh yang lain, we are smart. Kita pintar. Kapan? Ini bisa dipakai ketika dia bentuknya adjective, menerangkan sebuah kata sifat yang dimiliki oleh seseorang. Siapa seorangnya? Kita. Siapa yang pintar? Kita. Kita apa? Pintar. Seperti itu. Oke. Jadi ada dua. Yang pertama tadi profesi, atau bisa juga bentuknya adjektif. Oke. Atau bisa berbentuk kata keterangan. Misalkan apa? Car is fast. Mobil cepat. Seperti itu. Tapi yang saya tekankan hanya ini saja, profesi dan adjektif yang biasanya sering dipakai. Oke. Di sini saya akan berikan rumus pembuatan kalimatnya. Oke, untuk rumus pembuatan kalimatnya, apabila kalimatnya positif, oke, ini yang bentuk non-verb ya. Selain kata kerja, yang dibutuhkan pertama adalah subjek, ditambah dengan to be. Apa to be-nya? Is, and are. Oke, lalu ditambah lagi dengan yang namanya bisa itu non-verb. Apa non-verbnya? Bisa itu, yang pertama tadi apa? Profesi, lagi adjektif, atau adverb. Oke. Yang kalimat negatifnya dia subjek ditambah to be, is, mr, ditambah not, ditambah non verb. Non verbnya yang ini di atas. Lalu kalimat interrogatifnya dia ditambah to be, ditambah subjek, ditambah non verb. Jangan lupa tanda tanya. Kalau jawabannya ya, yes. Subjeknya apa? Ditambah to be-nya apa? Kalau no, subjeknya apa? To be-nya apa? Tambah dengan not. Oke, saya kasih contoh. Saya bedah. Oke, contoh yang kalimat positif. Misal, subjeknya apa yang mau dipakai? Misalkan day. Day to be-nya apa? Lihat catatannya. Apa? Pakainya are. Non-verbnya apa? Apa yang mau dipakai? Nah, ini terserah kalian. Boleh profesi. Misalkan apa profesinya? Misalkan profesinya itu apa kira-kira? Misalkan itu carpenter. Apa itu carpenter? Tukang kayu. Atau farmer. Apa? Petani. Ini kalau bentuknya profesi. Atau contoh yang lain, misalkan adjektif, kata sifat. Apa misalkan?
Misalkan Jasmine. Jasmine kan nama orang. Makanya apa? To be-nya apa? Is MR yang dipilih is. Kenapa? Karena dia hanya satu orang saja. Siapa? Jasmine. Atau bisa disebut dengan si, dia perempuan. Karena saya nyebutkan nama orang Jasmine ini perempuan, maka sudah tidak perlu lagi pakai si. Maka to be-nya is. Apa yang mau dipakai? Adjektif. Apa misalkan? Beautiful. Apa? Cantik. Sekarang jadi Jasmine cantik. Ini untuk kalimat yang positif. Kalau negatifnya gimana? Tinggal kalian tambahkan saja. Di mana? Di setelah to be-nya apa? Kata apa? Not. Berarti they are not. Jasmine is not. Mereka bukan tukang kayu, mereka bukan tukang kebun atau petani. Kalau yang pertama, Jasmine is beautiful, Jasmine cantik. Kalau Jasmine is not beautiful, Jasmine tidak cantik. Kapan not ini dipakai? Setelah to be. Kalau kalimatnya negatif. Oke, masuk yang ke interrogatif. Yang interrogatif itu tinggal to be-nya di depan. Is. Contoh misalkan yang atas. Are they carpenter? Kalau jawabannya iya, berarti yes, they are. Kalau no, they are not. Ya, seperti itu contohnya. Oke, semoga penjelasan ini bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Untuk tugasnya, silahkan yang pertama kalian catat penjelasan ini. Setelah itu kalian buat 10 kalimat. Oke, 10 kalimat, subjeknya bebas. Kalimatnya bebas. Yang dimaksud dengan kalimatnya bebas adalah boleh ini positif, boleh ini negatif, boleh ini interrogatif. Oke. Lalu semua kalimatnya ini dalam bentuknya non-verb. Mau itu profesi boleh, mau itu adjektif boleh, mau itu adverb boleh. Oke, terserah kalian. Saya hanya minta 10 kalimat saja dalam bentuk yang non-verb. Oke. Jadi cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.